Selamat sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Minggu lalu kita telah melihat tentang bagaimana proses penyusunan perjanjian lama melewati periode dan kurun waktu dalam sejarah. Hari ini kita melihat tema pembicaraan yang baru tentang kitab-kitab yang digolongkan dalam kitab Deuterokanonika. Mengapa mereka disebut Deuterokanonika? Kita akan lihat hari ini. Kita lihat dulu yang pertama. Sebelum melihat tentang Deuterokanonika, kita melihat arti dari kanonika. Apa yang dimaksud dengan kanonika? Kita lihat yang pertama adalah arti kanonika. Kita lihat yang pertama dulu, arti dari kata kanonik. Mengapa disebut kanonik? Kata kanonik sendiri itu berasal dari kata bahasa Yunani, dari kata kanon. Secara harafiah, secara asal-usul kata dari bahasa Yunani ini, kanon itu berarti norma, ukuran, atau pedoman. Kemudian istilah ini diserap oleh gereja dalam sejarah dan dikaitkan dengan kitab-kitab yang oleh gereja diakui sebagai norma, ukuran, dan pedoman. Maka ketika disebut kanonik, itu lebih kepada makna sebagai kitab-kitab yang oleh gereja diakui sebagai kitab suci, yakni kitab-kitab yang dianggap sebagai norma, ukuran, pedoman, dan pegangan iman. Oleh karena itu, ketika disebut kanonik, dimaksudkan sebagai kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru yang dipakai sebagai norma, ukuran, pedoman iman gereja. Oke, kita lihat yang berikutnya, maksud dari Deuterokanonika. Kita lihat tadi kanonika sudah jelas bahwa itu dilihat sebagai ukuran pedoman iman. Kemudian deutero, apa maksudnya? Deutero juga bahasa Yunani ya, artinya yang kedua. Tadi kanonik saya mengatakan bahwa itu adalah kitab-kitab yang dianggap sebagai pedoman atau pegangan iman. Maka ketika disatukan menjadi kitab-kitab yang dianggap sebagai pedoman, norma, dan pegangan iman yang kedua. Itu yang dimaksud dengan Deuterokanonika. Atau dengan kata lain, termasuk kanon kedua. Oke, jelas ya? Kita lihat yang berikut. Maka dengan demikian, arti dari Deuterokanonika adalah kitab-kitab yang dipandang masuk dalam kanonik, diakui sebagai kitab suci oleh Gereja Katolik Roma dan Gereja Kekristenan Timur, akan tetapi tidak terdapat dalam Alkitab Ibrani atau Protokanonik. Baik. Kenapa demikian? Karena Gereja Katolik Roma dan Gereja Kekristenan Timur, itu ada beberapa gereja Kristen di Timur, itu baik Katolik Ortodoks, itu mengakui kitab-kitab Deuterokanonika. Sementara akan tetapi tidak terdapat dalam Alkitab Ibrani. Kita akan lihat maksudnya ini dalam penjelasan lebih lanjut. Kita lihat yang berikutnya adalah dalam konteks Indonesia, itu pada tahun 1975, itu untuk pertama kalinya diterbitkan Alkitab lengkap berbahasa Indonesia, itu tahun 1975. Dan penerbitan kitab tersebut itu sebagai hasil usaha ekumenis antara gereja Protestan dan gereja Katolik. Mungkin kalian baru dengar istilah ini ya, ekumenis. Ini juga kata bahasa Yunani dari kata oikumene, itu arti harafiahnya sebagai rumah, menciptakan rumah bersama. Jadi istilah ini lebih dikaitkan dengan dialog atau pertemuan atau kerjasama antara gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Kristen yang lainnya. Jadi tidak semata cuma gereja Protestan, tapi gereja-gereja Kristen lainnya yang ada di dunia. Itu yang disebut dengan gereja ekumenis. Bahwa kita itu masih mengimani Kristus yang sama. Meskipun dalam sejarah, khususnya dalam sejarah gereja, itu banyak terjadi konflik percekcokan yang lebih berkaitan dengan pengajaran iman, oke? Tapi sebenarnya dasar iman kita itu sama, yakni pada Yesus Kristus sendiri. Baik, jadi penerbitan Alkitab berbahasa Indonesia ini itu pada tahun 1975 dari hasil kerjasama ekumenis antara gereja Katolik dan Protestan. Oke, jadi ketika mendengar istilah ini kalian sudah ada bayangan. Baik, dalam konteks perbedaan kitab antara gereja Katolik Roma dan gereja Protestan ini, itu kita bisa lihat pertama itu pada bagian kulit atau sampul kitab suci, di mana pada gereja Katolik itu tertulis Alkitab Deuterokanonika, itu lebih pada kulit depan atau pada sampul di bagian dalam tertulis begitu ya, Alkitab Deuterokanonika, untuk membedakan dari Alkitab yang digunakan oleh umat Kristen Protestan.
Jadi pada Protestan tidak ada ya, tidak ditulis. Ini sudah hasil dari persetujuan bersama ekumenis ya. Kemudian yang berikutnya adalah Gereja Katolik mengakui ada 46 buku, khususnya Perjanjian Lama, sementara Gereja Protestan hanya mengakui 39 buku. Ini dalam alasannya kenapa kita akan lihat berikutnya. Alasannya adalah mengapa 39 diterima hanya 39 oleh Gereja Protestan, karena Gereja Protestan hanya menerima kitab-kitab yang telah ditetapkan sebagai kanon, yang ditetapkan sebagai kitab suci, yang ditetapkan sebagai pedoman iman oleh agama Yahudi, yakni yang berjumlah 39, yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Sederhananya begini, Gereja Protestan menerima kitab-kitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani, dan jumlah demikian sama dengan jumlah yang diterima oleh orang Yahudi, agama Yahudi. Jelas ya? Sementara mengapa 46 yang diakui oleh Gereja Katolik Roma, itu karena Gereja Katolik tidak hanya menerima jumlah 39 yang ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi juga menerima kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani. Itu sebabnya jumlahnya jadi 46 ya. Karena Katolik selain menerima kitab-kitab yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani sebagai kanon, sebagai kitab suci, sebagai pedoman iman, Gereja Katolik juga menerima kitab-kitab lain yang aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Jelas ya? Ini adalah faktor sejarah dalam konteks proses terjadinya kitab suci. Baik, kita lihat sekarang apa saja kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani tersebut yang diterima oleh Gereja Katolik dan yang ditolak oleh Gereja Protestan dan agama Yahudi ya. Kita lihat kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani itu terdiri dari 1-2 Makabe, Sirak, kemudian Kebijaksanaan Salomo, kemudian Tobit, Yudit, kemudian yang berikutnya adalah Baruk, tambahan kitab Esther, tambahan kitab Daniel, dan surat Yeremia. Semua kitab ini ditulis dalam bahasa Yunani ya. Alasannya mengapa Gereja Protestan tidak menerima? Mungkin Gereja Protestan masih meragukan dengan otoritas atau kebenaran imannya. Ini lebih berkaitan dengan aspek sejarah, oke? Sejarah gereja. Ini juga menjadi perdebatan dalam sejarah gereja, tidak hanya dalam gereja kekristenan timur, tetapi juga gereja kekristenan barat. Itu dalam perjalanan sejarah. Baik, kita lihat yang berikutnya. Topik yang berikutnya adalah, dengan demikian, kitab-kitab yang berjumlah 39 yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, itu disebut dengan istilah proto-kanonika. Proto ini juga bahasa Yunani artinya pertama. Yang pertama artinya kanon yang pertama, termasuk kanon yang pertama. Artinya, sederhananya adalah kitab-kitab yang diterima sebagai pedoman iman yang pertama. Itu yang berjumlah 39 yang diterima oleh Gereja Protestan dan agama Yahudi yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Kemudian, mengapa disebut deuterokanonika? Disebut deuterokanonika karena deutero kedua, kanonika, pedoman iman atau kitab-kitab yang termasuk kanon kedua adalah kitab-kitab tambahan yang ditulis dalam bahasa Yunani yang hanya diterima oleh Gereja Katolik Roma dan Gereja Kekristenan Timur. Maka itu disebut dengan kanon kedua atau deuterokanonika. Oke, jelas ya? Ini tidak diakui oleh Gereja Protestan. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini, dan sebagai akhir dari pertemuan ada penugasan. Saya meminta kalian submit diskologi paling lambat jam 8 malam. Tidak boleh kerjasama. Saya meminta kalian meriset di internet dua istilah ini, yakni istilah tentang Codex Alexandrinus dan Codex Vaticanus. Apa yang dimaksud dengan Codex Alexandrinus? Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan Codex Vaticanus? Codex Alexandrinus ini satu paragraf 10 baris atau 8 baris, sedangkan Codex Vaticanus 8 baris atau 10 baris. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini, dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya.